yang disampaikan oleh Ibu Ustazah Faiz dengan tema menjaga keberkahan dengan hijrah dan taubat. Ibu Majelis Taklim An-Nisa, mari kita buka hati, buka pikiran untuk menerima ilmu yang insya Allah bermanfaat bagi kita. Kepada beliau Ustazah Faiz, dengan penuh hormat kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi 'allama bil qalam, 'allamal insana ma lam ya'lam. Assalatu wassalamu ala khairil anam wa ala alihi wa sahbihi ila yaumil bayan. Amma ba'du. Ibu Bibi Ketua Majelis Taklim An-Nisa yang saya hormati, Ibu Sohibul Haja, Ibu Wahyu, Ibu Rohimah Wahyu yang saya hormati, ibu-ibu jamaah Majelis Taklim rahimakumullah. Alhamdulillah, marilah kita mengucap syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena berkat rahmat, nikmat dan hidayahnya sehingga pada siang hari ini Allah mempertemukan kita di tempat yang mulia, di bulan yang mulia. Mudah-mudahan kita juga selalu dimuliakan oleh Allah dan akhirnya kita bersama-sama bisa masuk surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Salawat salam semoga tetap terlimpah ke pangkuan Habibina Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang telah membimbing kita sehingga kita bisa membedakan mana yang baik dan mana yang tidak baik. Ibu-ibu yang saya hormati, sebelum kita mulai melanjutkan tema yang sudah ditentukan, monggo sekali lagi kita baca kirim doa dari keluarga Ibu Rohimah Wahyu yang ditujukan kepada almarhumah yang sudah mendahului kita. Mudah-mudahan beliau semua yang sampun kapundhut ini diberikan kenikmatan dan rahmat, nikmat dan rahmat kubur oleh Allah Subhanahu wa taala. Ila hadratin Nabiyil Mustafa sallallahu alaihi wasallam wa alihi wa azwajihi wa dzurriyyatihi wa ahli baitihi. Al-Fatihah. Wa khususan ila arwahi Bapak Haji Ahmad bin Atmaja, Ibu Haja Suginingsih binti Oyo, Ibu Bapak Haji Bambang bin Samiyadi, Ibu Haja Dewanti Agustina binti Muhammad Arwiono. Lahumul Fatihah. Fatihah yang kedua untuk kita semua yang ada di majelis ini. Mudah-mudahan Allah senantiasa memberikan kemudahan dalam segala urusan, memberikan rezeki yang halal, banyak dan barokah. Keluarga kita menjadi keluarga yang sakinah, mawaddah warahmah,
anak cucu kita menjadi anak cucu yang soleh solihah, dan ketika kita dipanggil oleh Allah dipanggil dalam keadaan husnul khatimah. Al-Fatihah. Ibu-ibu yang saya hormati, sudah disampaikan oleh ibu pembawa acara tadi bahwa tema pagi ini berkaitan dengan Muharram, karena bulan Muharram itu termasuk salah satu bulan yang dimuliakan oleh Allah, bulan yang mulia, yang 2 bulan yang lalu itu kita membahas kemuliaan bulan Dzulhijjah, dilanjutkan dengan bulan Muharram ini. Tema yang ditentukan adalah menjemput keberkahan dengan hijrah dan taubat. Semua orang itu kepingin hidup dalam keberkahan. Karena apa? Barokah itu kita menyebutnya biasanya barokah, ada yang menyebut berkah begitu. Barokah itu adalah ziyadatul khair, tambahnya kebaikan. Jadi kalau di dalam keluarga kita, di dalam majelis kita, di dalam organisasi kita itu barokah, maka kebaikannya itu akan selalu bertambah. Dan kebaikan-kebaikan yang bertambah itu akan menjadikan semua orang yang mendapat keberkahan itu juga mendapat nikmat dan ridho dari Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita bicara barokah di sini kaitannya dengan hijrah dan taubat, ini mesti gandeng memang. Hijrah itu artinya itu adalah pindah. Hijrah itu ada hijrah makani, pindah tempat, ada hijrah amali, pindah perbuatan, dari perbuatan yang tidak baik menuju perbuatan yang lebih baik. Dulu Rasulullah itu hijrah makani, dari kota Mekah menuju kota Madinah. Kenapa beliau pindah? Makani itu artinya tempat nih. Dari kota Mekah ke kota Madinah. Kenapa pada waktu itu Rasulullah hijrah? Karena pada waktu itu situasinya betul mendukung. Jadi beliau itu selalu dapat ancaman, selalu dapat teror kalau bahasa sekarang nih. Rasulullah tidak aman dan tidak nyaman. Akhirnya diperintahkan oleh Allah untuk pindah, untuk hijrah ke Yasrib pada waktu itu namanya yang sekarang itu menjadi Madinatul Munawwarah. Dan di Madinah itu adalah satu tempat yang karena ada Rasulullah di sana, maka tempat di sana itu adalah nikmat sekali, adem ayem begitu. Jadi Makkah dan Madinah itu adalah harapan semua hamba, harapan semua umat untuk bisa berkunjung ke sana. Mudah-mudahan Allah memudahkan kita semua untuk bisa berkunjung, untuk bisa ibadah umrah atau haji ke Baitullah. Ibu-ibu yang saya hormati, ini membahas hijrah amali. Hijrah amali artinya hijrah, pindah dari perbuatan yang tidak baik menuju perbuatan yang lebih baik. Apakah kita tidak baik? Insya Allah kita semua sudah baik. Karena penjenengan berkumpul di majelis ilmu ini adalah sudah insan-insan terpilih. Berapa jumlah anggota atau jumlah warga Bukit Cemara Tidar yang di Sakinah ini, yang hadir penjenengan, yang tidak hadir ini yang sudah masuk di majelis ini karena mungkin sibuk, karena pergi, tapi yang tergabung kan belum semuanya. Nah inilah kita sudah dipilih oleh Allah, penjenengan sudah terpilih, dipilih oleh Allah menjadi orang baik. Ini yang harus tetap dipertahankan. Ini yang harus tetap dipertahankan. Semua manusia itu punya salah, karena manusia itu memang tempat salah dan keliru. Kalau tidak salah namanya bukan manusia, tapi bukan berarti karena kita boleh salah terus kita salah-salah terus, bukan seperti itu. Yang tidak pernah salah itu adalah para nabi, karena begitu salah langsung ditegur oleh Allah. Kita mengingat ceritanya Nabi Yunus, itu kan lama di dalam perut ikan paus. Itu karena beliau seorang nabi itu salah dan langsung diingatkan oleh Allah dan beristighfar kepada Allah. Cerita singkatnya, beliau ini kan gregeten, kalau bahasa kita itu gregeten.
sudah berdakwah boten direken. Akhirnya beliau ini minggir itu meninggalkan umatnya. Akhirnya naik perahu yang di situ perahunya itu sebetulnya sudah penuh. Lalu Nabi Yunus ini karena juga butuh perahu itu masuk ke dalam perahu itu, disampaikan oleh semua penumpang bahwa perahu ini sudah penuh. Kalau terus ada orang yang masuk ke sini, maka perahu ini akan tenggelam. Lalu untuk lebih mudahnya dikopiok di nopo namine niku diundi. Allah menentukan undian yang harus jebur ke laut itu adalah Nabi Yunus. Akhirnya Nabi Yunus itu ditangkap oleh ikan paus, tapi Allah berpesan kepada ikan paus, Nabi Yunus ini jangan dipatahkan tulangnya, jangan dimakan dagingnya. Akhirnya beliau itu tetap la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadz dzalimin, baca itu terus akhirnya berikutnya diselamatkan oleh Allah Subhanahu wa taala, keluar dari perut ikan paus dalam keadaan sehat dan tidak tergores sedikit pun. Rasulullah dawuh, kullu bani adam khata'un, setiap manusia, setiap anak Adam itu punya salah. Wa khairul khata'in, dan sebaik-baik orang yang keliru, sebaik-baik orang yang salah itu adalah at-tawwabun, bertaubat kepada Allah. Kita mesti setiap saat harus bertobat karena kita itu tidak pernah sadar, kalau kadang-kadang tidak menyadari kita melakukan satu kekeliruan. Mata menatap tidak baik, lisan bertutur tidak baik. Kadang-kadang yang sepele mawon nih, saya itu kapan hari berkumpul dengan ibu-ibu, hujan bu, untuk panas nih terus hujan. Loh kok udan? Ya, itu kan sama juga dengan kita mencela Allah. Nah itu kan termasuk juga salah satu kesalahan yang kadang-kadang itu tidak kita sadari. Akhirnya saya dan bu, nggih ngapunten bu, mboten ngapuntennya ke saya, ngapuntennya itu ke Allah. Terus begitu, kullu bani adam khata'un, setiap manusia itu adalah pernah melakukan kesalahan. Wa khairul khata'in, dan sebaik-baik orang yang salah itu adalah bertaubat. Bukan orang yang salah itu tidak baik, justru orang yang salah dan bertaubat mendekatkan diri kepada Allah itulah adalah orang-orang yang baik. Banyak kisah itu begini. Panjenengan pernah kenal ya dengan namanya Habsyi. Habsyi itu seorang budaknya tuannya namanya Hindun. Habsyi ini orang yang pandai memainkan pedang. Artinya pedang itu kalau dilempar itu mesti akan mengenai musuhnya. Habsyi ini pada perang Uhud itu pedangnya ini sampai mengenai paman Rasulullah, Sayyidina Hamzah. Makanya Rasulullah itu sangat cinta dengan Gunung Uhud, dan Gunung Uhud pun itu juga cinta kepada Rasulullah. Panjenengan yang sudah pernah ke Madinah itu ketika diajak pelesir ke Gunung Uhud itu mesti akan meneteskan air mata karena di sana ada satu cerita itu yang sangat mengesankan. Jadi Rasulullah itu menangis di situ karena pamannya terbunuh di situ. Lalu Wahsy ini dosanya yang sangat banyak. Dia seorang pembunuh, dia seorang pezina, dia seorang pemabuk. Lalu setelah dia membunuh pamannya Rasulullah di dalam perang Uhud itu, dia bangga karena sudah dibayar dengan harga yang sangat mahal. Tapi bangga itu seketika, karena bangga itu adalah urusan dunia. Jadi dia selalu dihantui dengan pikiran-pikiran yang tidak enak, dihantui dengan pikiran-pikiran yang tidak nyaman. Suatu saat Habsyi ini datang kepada Rasulullah. Rasul, saya ingin masuk Islam, tetapi Rasulullah membuka tangan. Iya, saya terima kalau mau bersahadat akan saya bimbing. Tapi dia berpikir dosa saya ini sudah banyak. Akhirnya Allah Al-Hakim, Allah yang Maha Bijak itu menurunkan ayat surat Al-Furqan ayat 70, illa man taba
wa amana wa amila amalan sholihan. Barang siapa yang bertobat dan iman kepada Allah lalu melakukan amalan-amalan yang baik, faulaika yubaddilullahu sayyi'atihim hasanat. Kejelekan-kejelekan yang sudah dilakukan itu akan diganti oleh Allah dengan kebaikan. Makanya di bulan Muharram ini tahun baru kita, yang kita kemarin itu mungkin ada kekeliruan-kekeliruan, maka monggo kita tebus. Sekarang kita mulai lagi dengan memperbaiki amal-amal yang lebih bagus. Karena sejatinya setiap tahun itu tambah, maka usia kita itu juga bertambah dan sisanya tinggal sedikit. Ini yang mesti harus kita muhasabah di situ. Lalu ini Syekh Habsyi ini menyampaikan kepada Rasulullah, Rasulullah, saya tidak sanggup masuk Islam, syaratnya banyak. Tobat, beramal soleh, iman dan beramal soleh, saya tidak bisa. Lalu di dalam ayat ini diteruskan oleh Allah, innallaha yaghfiru dzunuba jami'a. Allah itu mengampuni dosa semua. Mengampuni dosa orang itu semuanya secara total, asal orang itu betul-betul mau bertobat. Akhirnya bertobatlah Wahsy itu, wa kana Allahu ghafurur rahim, dan Allah itu adalah Maha Pengampun dan Maha Penyayang. Dan setelah Wahsy ini sudah bersahadat bersama Rasulullah, Wahsy ini menjadi orang yang terkemuka di kalangan umat Islam sampai dia ini berhasil membunuh Musailamah al-Kadzdzab. Penjenengan sudah perso siapa Musailamah al-Kadzdzab itu? Dia adalah seorang yang mengaku menjadi nabi. Itu yang membunuh adalah Habsyi. Jadi dosa sebesar apapun yang dilakukan oleh setiap hamba, asal hadirnya kepada Allah, mohonnya kepada Allah itu dengan serius, dengan sungguh-sungguh, yang dinilai oleh Allah itu sungguh-sungguhnya. Jadi dengan sungguh-sungguh maka Allah itu pasti akan mengampuni dosa orang tersebut. Lalu ada kisah lagi yang kedua, penjenengan mungkin juga sudah sering mendengar cerita ini. Ada seorang pemuda yang sudah membunuh orang 99 orang. Bukan orang biasa ya. Membunuh orang 99 orang itu kan bukan orang biasa. Kalau orang biasa membunuh 1 orang, 2 orang, 3 orang kejar. Ya mesti ada rasa ketakutan, tapi ini sudah 99. Lalu datanglah dia kepada seorang rohib, disampaikan, rohib, saya ini kepingin bertobat. Ini Rasulullah menceritakan seperti itu. Dulu sebelum kita, kata Rasulullah, dulu sebelum kita itu ada seorang pemuda yang membunuh 99 orang. Lalu datang kepada rohib, disampaikan, saya ingin bertobat. Rohib ini mungkin melihat itu jengkel juga. Ini orang sudah masih muda, sudah membunuh orang sebanyak 99 orang. Lalu kata rohib itu, tobatmu tidak akan diterima. Ini namanya orang sudah keras hati, yang hati-hatinya itu sudah biasa membunuh orang, dibunuh juga, genaplah 100. Orang ini membunuh 100 orang. Tapi ketika dia bertobat itu, dia akhirnya mencari rohib lagi, dijelaskan Allah itu Maha Pengampun, Allah itu Maha Penyayang, Allah Maha Penerima tobat, maka bertobatlah. Akhirnya dia bertanya, di mana tempat orang-orang alim? Kalau di sini mungkin orangnya akan mencari di mana majelis taklim An-Nisa, mungkin itu. Saya akan belajar di sana. Akhirnya dia tempuh perjalanan yang dia tempuh itu hanya selisih sejengkal dengan perjalanan yang akan dituju. Lebih banyak sejengkal jalan yang sudah ditempuh dengan jalan yang akan dituju. Dia meninggal di tengah jalan. Apa yang terjadi? Dia diampuni dosanya oleh Allah. 100 orang dibunuh. Jadi yang terpenting itu ibadah itu atau tobat kepada Allah itu adalah sungguh-sungguhnya kepada Allah untuk bertobat. Nah ini mesti harus kita lakukan setiap hari, karena Rasulullah sudah menyampaikan, aku bertobat kepada Allah, aku beristighfar kepada Allah, kata Rasulullah, sehari semalam itu sebanyak 100 kali. Lalu bagaimana caranya supaya kita bisa menempuh, supaya kita bisa menempuh surga itu, supaya kita bisa menempuh surga dan supaya kita itu aman, selamat di dunia dan di akhirat? Maka kita kembali kepada
Firman Allah, wasari'u ila maghfiratin mir rabbikum wa jannatin arduhas samawati wal ardu uiddat lil muttaqin. Jadi Allah itu menyarankan kepada kita, mengajak kepada kita, wasari'u, bergegaslah ila maghfiratin mir rabbikum, segera mohon ampun kepada Allah, karena surga itu sudah disiapkan untuk orang-orang yang bertaubat. Lalu caranya bagaimana? Caranya itu kita mesti semua sudah bisa. Cara untuk memperoleh tobat kita diterima itu yang pertama adalah menghapus kebiasaan buruk menuju kebiasaan yang baik. Kadang-kadang kan ngeten, kulinone ngoten sudah kebiasaannya kalau bicara ya seperti itu, kalau kebiasaannya kalau apapun ya sudah seperti itu. Tapi itu sebetulnya bukan satu amalan yang dicintai oleh Allah. Bagaimana cara untuk menghapus atau menghilangkan kebiasaan yang buruk menuju perbuatan yang baik itu? Ini sering kita bahas, kita kurangi yang namanya menjaga lisan ini, ghibah itu kita kurangi. Mengurangi ghibah itu salah satu untuk menuju surganya Allah. Karena pembicaraan yang baik atau ucapan yang baik itu yang pertama adalah ucapan yang tidak bohong. Selain ghibah itu, kalau ghibah saya sudah tidak bahas lagi. Keratan masalah ghibah ini sudah sering kita bahas. Intinya penghibah itu atau orang yang suka membicarakan kejelekan orang lain itu masuk surganya belakangan dan masuk nerakanya awal. Ini mesti harus kita belajar. Makanya saya bilang tidak dihilangkan, menghilangkannya pelan-pelan, dikurangi dulu. Setelah dikurangi lama-lama sudah tidak terbiasa membicarakan itu. Jadi kalau kita ketemu orang yang ahli ghibah ya sudah kita mikir atau kita bohong dengan cara yang baik. Jadi ucapan-ucapan yang baik yang mesti dikeluarkan, dituturkan dengan lisan itu satu, kata-kata itu bukan kata-kata bohong. Karena kalau bohong sekali maka akan menutupi kebohongan-kebohongan yang lain. Jadi kebohongan ini mesti harus kita hapus untuk menuju tujuan yang lebih bagus. Lisan yang diucapkan oleh lisan, yang dituturkan oleh lisan yang kedua itu selain jangan berkata bohong, maka yang kita ucapkan itu mesti ada manfaatnya. Ada manfaatnya. Mesti adalah tema yang dibahas itu. Bertiga apa yang dibahas ada. Kalau bertiga berlebih, na'udzubillah. Ya, jadi bertiga, berlima, berempat, berbanyak. Yang penting yang kita bicarakan itu adalah ada manfaatnya. Karena sebaik-baik manusia itu adalah yang bisa memberi manfaat orang lain. Jadi yang kita bahas ini ada manfaatnya, lalu kita tebar kepada orang banyak, itu pun akan bisa membawa manfaat. Tutur yang ketiga yang dikeluarkan oleh orang muslim, orang mukmin itu supaya bisa menuju surganya Allah, ucapannya itu ucapan yang tidak menyakiti perasaan orang lain, yang tidak menyakiti perasaan orang lain. Kan kelihatannya kan sepele, kadang-kadang guyon-guyon biasa gitu nih. Tapi kadang-kadang tertusuk, tertusuk karena memang setiap orang itu karakternya tidak sama. Ada yang kebal meskipun diomongin apa-apa gitu. Contohnya Mbak Ana, diguyoni apa-apa Mbak Ana nenter gitu, Mbak Ana nggak ada gitu. Ini Mbak Ana kan modelnya begitu. Tapi ada yang orang itu memang perasa begitu nih. Baru diomong begini itu nangis-nangis sampai di rumah itu. Karena saya sering mendapat tamu yang sebelum pulang dan Bapak Is kalau soal tidak ada. Ibu betul kalau akan jenengan dia hanya bercerita saya begitu. Kita kalau soal itu kenei namanya ngingat apa namanya dia menusuk tertusuk itu. Makanya ketika kita berbicara mesti kalimat yang kita keluarkan itu mesti harus kita pilih. Mesti kita pilih. Salamatul insan fi hifdzil lisan. Keselamatan seseorang itu dari bagaimana dia bisa menjaga lisannya. Seseorang tidak selamat itu kadang-kadang karena juga lisannya. Katanya ini, kata terus. Mana sumbernya dicari? Siapa yang ngomong pertama begitu Bu Faiz? Gitu ya, kalau saya ngomong jelek umpamanya, akhirnya yang lain dengar. Siapa yang ngomong seperti itu? Padahal saya enggak. Kata Bu Faiz, akhirnya saya lah didatangi.
Begitu makanya setiap yang keluar dari lisan itu sebaiknya tutur kata yang tidak menyakiti perasaan orang lain. Lalu berikutnya yang mesti dijaga itu apa? Bisa kalimatnya agak sulit ini. Kalau biasa, gampangnya saja biar gampang. Kalau biasanya, tapi saya tidak mengatakan itu kejenengan. Ini contohnya. Kalau orang itu biasa mengambil hak orang lain, korupsi katakanlah, itu kalau menuju kepada kebaikan, dia bersedekah yang banyak sebagai tebusan dari dulunya korupsi. Meskipun orang yang bersedekah dengan barang yang tidak halal itu sama dengan mencuci pakaian dengan air kencing. Jadi sedekahnya banyak, tapi yang dikeluarkan uang sedekah itu dari uang sewu, kalau sedikit namanya hotel, kalau banyak namanya itu meskipun dipakai untuk mencuci pakaian itu sama, hakikatnya sama dengan mencuci pakaian itu dengan air kencing. Jadi tidak ada manfaatnya sama sekali. Barang baju, apakah itu baju, pokoknya pakaian, apakah itu jilbab, apakah itu mukena, apakah itu sajadah, kalau itu dicuci dengan air kencing tetap tidak suci. Makanya kita mesti harus hati-hati di dalam menerima atau mencari rezeki yang halal. Kalau halal itu sedikit pun juga jadi barokah. Biar berikutnya kita mengubah dari yang tadinya lalai menjadi taat. Memang manusia kan tempat salah dan keliru, makanya ada lalai berikutnya menjadi taat. Kadang-kadang lalai enak gitu, ada di kuliner itu, terus ada sate bekecot, ada sate apa. Memang bekecot ini khilafiyah, ada yang menyebutkan halal, ada yang menyebutkan haram. Yang halal menyebutkan bahwa semua binatang darat itu halal begitu. Yang mengatakan haram, bekecot itu menjijikkan. Terus semua hewan darat itu kan boleh dimakan dengan cara disembelih. Bekecot kan tidak ada lehernya, tidak ada lehernya bekecot itu. Tapi itu fikih itu memang selalu khilafiyah, beda pendapat. Tapi kalau bekecot itu memang kalau saya jadi melihat bekecot itu menjijik. Kalau sudah dikerengseng memang enak, mungkin enak, katanya enak, di sate katanya juga enak. Jadi yang tadinya lalai terus akhirnya taat. Yang dulu pernah makan bekecot, yang dulu pernah ngincipi khomer, itu ngincipi saja. Jadi khomer itu kan najis dan haram. Kalau banyaknya itu memabukkan, maka sedikitnya pun itu juga tidak halal. Sedikitnya pun itu juga haram. Jadi pernah beli sate bekecot atau disuguhi sate bekecot atau makan peyek laron gitu ya. Peyek laron, terus kalau kodok itu sudah jelas itu karena hidup di dua alam, jelas tidak boleh. Tapi dulu itu memang begitu, orang dulu biasa sudah nyuluh kodok, terus akhirnya dikuliti, terus akhirnya digoreng gitu. Dulu orang ngaji itu tidak sesemangat sekarang gitu. Jadi yang bisa ngaji itu hanya tertentu saja. Kalau dulu pernah melakukan itu, ya tinggal istighfarnya gitu. Terus lalai dulu sholatnya kalau ingat ya sholat, kalau enggak ya enggak sholat gitu ya. Dulu kok Bu ketika masih SMA gitu, dulu kok Bu ketika masih SMP itu kan sudah balik jadi wajib. Jadi sekarang tinggal taatnya. Bagaimana caranya? Ketika ada kesempatan sholat itu diqodho. Kapan ngodoknya? Jadi bareng, ketika mantun sholat dohor, kodok dohor, mantun sholat asar, kodok asar, gitu, mengkodok begitu. Atau puasa dulu
puasa suka mokel kalau bersama teman itu beli bakso bareng gitu, yang contoh yang kadang-kadang terjadi seperti itu. Kalau sekarang itu sudah merasa bertaubat kepada Allah, kembali taat kepada Allah, supaya semuanya itu semuanya yang pernah kita tinggalkan itu akan menjadi tertebus, diganti dengan istiqomah, melakukan ibadah wajib dengan baik, ditambah dengan sunnah-sunnah, ibadah-ibadah sunnah, tahajudnya dirutinkan, duhanya dilengkapi, membaca Al-Quran juga istiqomah, terus juga puasa sunnahnya termasuk di bulan Muharram ini. Kalau ini kan penjenengan sedaya sampun siap Tasu'a dan Asyura kan Ibu nggih. Tasu'a dan Asyura ku eman menawi boten karanten itu sangat dicintai oleh Rasul dan Rasulullah melakukan itu, dan Rasulullah itu hampir boten mokel di dalam bulan ini. Artinya kalau kita sebulan puasa nggih boten mungkin, karena ini bukan Ramadan dan kesibukannya juga banyak. Paling tidak itu Senin Kamis, atau tidak, kalau tidak bisa Senin Kamis, Senin saja. Tidak bisa Senin saja, Kamis saja. Kalau tidak bisa dua-duanya, mungkin pernah puasa sunnah di bulan Muharram, karena ini bulan yang sangat dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Lalu yang terakhir ini berubah penampilan. Alhamdulillah penjenengan semua sudah berpenampilan syar'i. Orang menuju taubat itu gimana, kan harus ada perubahan. Dulu mungkin kita itu pernah buka aurat. Nah ini sekarang tebusannya, sekarang auratnya ditutup terus karena memang menutup aurat itu hukumnya wajib untuk orang perempuan. Orang perempuan itu wajib menutup aurat seluruh anggota badan kecuali muka dan telapak tangan. Jadi semua anggota badan seorang perempuan itu adalah wajib. Jadi dari qillatul haya menjadi haya. Yang dulu itu isinya namun sekedip. Qillatul haya itu rasa malunya hanya sedikit. Jadi meskipun buka aurat ya tidak malu-malu, karena ya sudah biasa, saya memang model saya seperti ini. Jadi saya ya harus berpakaian seperti ini. Jadi yang dulunya tidak menutup aurat, tidak berjilbab, ya jilbab itu kan artinya menutup begini. Terus yang dulunya berpakaian-pakaian yang press, kalau masa muda dulu kan seneng Ibu, pakaian-pakaian yang ketat, yang press badan, bahkan kalau ukur baju ke penjahit itu tidak pakai baju, jadi ukur kulit itu, karena untuk supaya seksi dan lain sebagainya. Kalau dulu pernah yang seperti itu, maka sekarang harus berubah untuk menutup aurat yang sempurna. Kadang-kadang kan supe nyapu di rumah, di ruang tamu tidak pakai kerudung, karena di dalam rumah kan sumuk kalau pakai kerudung. Bahkan kalau di dalam rumah itu dasternya aja kadang-kadang tidak panjang, kan tangannya tidak panjang, ini juga sumuk kan. Tidak apa-apa di dalam rumah kan semuanya muhrim. Tapi kadang-kadang nyapu di ruang tamu terus kebablasan sampai luar gitu ya. Kebablasan sampai luar, kadang-kadang itu yang lupa, kadang-kadang itu lupa. Lah, kalau kita menuju kepada hijrah, kalau kita mau hijrah dan bertobat menuju kepada kebaikan, maka mesti kita ambil jilbab, meskipun itu situasinya sangat mendesak gitu nih. Ada tamu, pas nyapu di ruang tamu, ada tamunya laki-laki, ya sudah jenggo aja gitu ya, diterima dengan tidak pakai kerudung. Itu namanya masih belum bertaubat. Jadi ibu-ibu yang saya hormati, sekali lagi kita ini di dunia itu sifatnya hanya sementara, tetap abadi kita nanti di akhirat. Makanya sekarang ini adalah ladang akhirat. Kita kumpulkan kebaikan-kebaikan sebanyak-banyaknya supaya nanti kebaikan-kebaikan itu kembali kepada kita ketika kita ada di akhirat, karena kita di akhirat itu tidak sebentar. Di akhirat itu adalah khalidina fiha abadan, selama-lamanya. Jadi hal-hal yang sepele-sepele itu mesti harus diperhatikan. Itu tadi contoh yang sepele, nyapu di ruang tamu tidak pakai jilbab, ada tamu laki-laki
Terus akhirnya ya sudah ditemui begitu saja, terus dilanjutkan nyambungnya sampai teras. Terus akhirnya ngobrol-ngobrol sama tetangga tetap tidak berjilbab. Na'udzubillah min dzalik. Kalau jamaah An-Nisa insya Allah semuanya sudah jempol dua, ya. Karena semuanya sudah berpakaian syar'i, dan ini supaya tetap dipertahankan, supaya kita menjadi ahli taubat, karena ahli taubat itu sangat dicintai oleh Allah dan disiapkan surga oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan saya itu pernah ketemu jamaah, bukan jamaah di sini, ketemu di jalan pangling saya, Faiz, jenengan tadi ya pangling pula biasanya kalau pengajian berjilbab. Ternyata setelah keluar itu ya, jadi tidak, kalau orang muslim itu di mana-mana tempatnya pakaiannya tetap muslim ya. Di mana-mana tempatnya pakaiannya itu adalah muslim. Jadi marilah kita berhijrah amali dari tidak baik menuju kepada kebaikan, dan dari dulu yang lalai-lalai kita taubat kepada Allah. Semoga kita semua mendapat barokah dari Allah, mendapat kenikmatan dari Allah. Terakhir ketika kita menemui Allah itu dalam keadaan husnul khotimah. Dan jangan lupa zikir itu tetap dibaca. Ada satu hadis itu ketika malakul maut itu datang kepada orang yang mau meninggal, dibedah badannya itu ternyata tidak punya kebaikan sama sekali. Tidak ada kebaikan karena dia memang tidak pernah berbuat baik, tapi dia pernah berzikir. Lalu dibuka di hatinya juga tidak ada kebaikan sama sekali. Lalu dibuka mulutnya ini, ternyata di langit-langit ini pernah tersentuh, langit-langitnya ini dengan ujung lidahnya dia pernah mengucap la ilaha illallah. Karena illallah itu kan menyentuh langit-langit. Makanya ini monggo kita tetap istiqomahkan untuk berzikir kepada Allah supaya kita bisa husnul khotimah. Dia orang yang mau meninggal tidak punya kebaikan itu akhirnya diampuni dosanya oleh Allah karena di ujung langit-langitnya di langit-langitnya itu tersentuh dengan ujungnya lidah yang mengucap la ilaha illallah, disempurnakan dengan Muhammadur Rasulullah. Ibu-ibu yang saya hormati, itu yang bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan kita tetap bisa istiqomah dalam taat kepada Allah, diberikan kesehatan yang prima, diberi rezeki yang halal barokah, tetap An-Nisa ini tetap jaya. Jaya itu artinya dia istiqomah, itu yang bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan ini bisa bermanfaat untuk kita dunia akhirat. Bila ada tutur kata yang kurang berkenan, mohon maaf yang sebesar-besarnya. Akhirul kalam, wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Doa Ustazah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya pernah dengar seusia saya itu katanya kalau di luar tidak pakai jilbab, jadi di luar tidak pakai jilbab tidak apa-apa seusia saya. Terus yang kedua, saya dulu sering puasa Senin Kamis, tapi akhir-akhir ini karena sudah usia itu pasti vertigo di rumah. Terus bagaimana itu caranya untuk menanggulangi seperti itu? Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya jawab yang kedua dulu nih. Dulu sergap puasa Senin Kamis karena masih kondisinya masih prima begitu. Sekarang kalau puasa vertigo, puasa jenengan itu sudah tabungan. Kalau sekarang tidak berpuasa karena kondisi kesehatan dan itu sunnah, tidak apa-apa, boten dosa, tidak berdosa, Bu. Lalu yang kedua, yang pertama, seusia penjenengan itu sama dengan seusia saya. Seusia saya itu sudah tidak lagi menarik kan, Bu. Beda dengan ketika waktu muda dulu, karena sudah tua itu tidak ada yang apa yang mau nomongnya, sudah tidak yang menarik lah. Apakah
apakah seusia kita, maksudnya apakah yang sudah sepuh itu ya, yang sudah usia keluar di luar rumah tidak berjilbab itu apa tidak apa-apa, tidak berdosa? Oh, tidak berdosa, ya, tidak berdosa. Mungkin non sewu, mungkin beliau yang menyampaikan itu mungkin salah ucap saja, Bu. Mungkin berdosa tidaknya katut, mungkin gitu, Bu. Mungkin berdosa tidaknya katut, jadi tidak berdosa. Non sewu, tadi sudah saya sampaikan bahwa orang perempuan itu baik di dalam sholat maupun di luar sholat wajib menutup aurat seluruh anggota badan kecuali muka dan telapak tangan. Baik masih menarik ataupun sudah tidak menarik. Tadi saya katakan seusia saya sudah tidak lagi menarik, ya. Sudah tidak lagi menarik, itu tetap wajib menutup aurat, ya. Wajib ditutup aurat. Ya, jadi menutup aurat itu wajib mulai dari balik sampai dengan tutup usia sudah wajib tutup. Bahkan non sewu, kalau kita memandikan jenazah itu saja, kalau jenazah perempuan jangan diintip oleh orang laki-laki kan begitu. Dan juga yang memandikan itu cukup yang merawat saja, tidak harus dilihat. Kepingin tahu saya diijeng-ijeng, kepingin tahu itu juga malu, malu. Karena auratnya dibuka. Sampai jenazah pun itu saja, kalau memandikan, mensucikan itu kan auratnya harus tetap ditutup karena itu juga aurat. Jadi kesimpulannya orang perempuan itu harus wajib menutup aurat sampai dengan usia kapanpun. Nun sewu, mungkin panjenengan semua pernah membuka YouTube-nya Profesor Dr. Quraish Shihab itu. Beliau kan ada mengatakan bahwa jilbab itu tidak wajib. Beliau seorang ahli ilmu, seorang ahli tafsir. Tapi ketika kita mendengar yang seperti itu, ya sudah kita sudah tidak usah. Aku bukan nanti saya tidak tahu dengan ada di situ. Ini dibalik tembok. Jadi seperti itu, kalau kita mendengar dari siapapun, kalau perempuan tidak wajib menutup aurat itu kita abaikan saja. Karena kita sudah berpegang kepada Al-Quran bahwa menutup aurat itu hukumnya wajib. Makanya tadi sedikit saya singgung, kalau dulu itu belum menutup karena sesuatu hal, mungkin karena ingin action, kepingin apa, atau memang masih belum tertarik untuk berjilbab, sekarang bertobat. Allah mencintai orang-orang yang bertobat. Begitu Ibu Joko, kami sami. Karena ada dua versi itu yang tadi. Jadi bahasanya tak usah pada apa di luar. Karena saya pernah mendengar ngaji juga ini. Karena saya tanya, kalau jalan akan saya laksanakan. Dan alhamdulillah Bu Joko selalu menutup aurat secara syar'i. Dan mudah-mudahan kita semua selamat dunia akhirat. Moga dengan saran-saran Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma shalli salatan tunjina biha min jami'il ahwali wal afat wa taqdilana biha jami'al hajat wa tutahhiruna biha min jami'is sayyi'at wa tarfa'una biha indaka a'la darajat wa tuballighuna biha aqsal ghayat min jami'il khairat fil hayati wa ba'dal mamat. Allahumma jammilna bil afiyati was salam wa haqqqna bit taqwa wal istiqamah wa'inna min mujibatin nadama innaka sami'ud du'a. Allahumma la tad'a lana dhanban illa ghafarta wa la 'aiban illa satarta wa la hamman illa farajta wa la maridan illa shafaita wa la daynan illa qadaita wa la hajatan illa qadaitaha wa yassartaha bi rahmatika ya arhamar rahimin. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Al-Fatihah.
Matur nuwun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Demikian maudah hasanah dari Ustazah Faiz pada hari ini. Semoga ilmu dan tausiah yang disampaikan Ustazah menjadikan bekal kebaikan untuk kita semua di dunia dan di akhirat. Dan sebagai umat muslim